Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai hal ya, dan punya berbagai kebutuhan di dalam hidup kita ini. Nah, tahukah kita bahwa antara diri kita dan berbagai hal yang ada di dalam lingkungan kita ya, apa itu yang ada di dalam lingkungan kita? Banyak sekali tentu saja, tapi kita bisa simpulkan dalam dua ya, tentu saja ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada kesulitan, ada kemudahan ya, seperti itu ya pasangannya ya. Nah, itu di sekitar kita ada semacam itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita sebagai manusia kita menginginkan kebaikan ya. Bagaimana kebaikan itu tercerap ke dalam diri kita ya. Kita menemukan kebaikan, kita menemukan kemudahan, nah itu yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan singkat kali ini, bagaimana cara kita mendapatkan itu semua, kan gitu ya. Nah, ini singkat dan penting sekali bagi kita sekalian ya. Bagaimana kita mendapatkan hamparan kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan di alam semesta ini. Karena semuanya sudah ada ya. Di semesta alam ini semua sudah ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya. Kata Allah, tidak ada satu pun binatang melata ya, manusia termasuk diantaranya, di mana di semesta alam ini sudah disediakan semuanya. Ya, rizkinya. Nah, tentu saja rizki ini kita maknai lebih luas lagi ya, bukan hanya sekedar uang ya. Rizki itu banyak, pleasure ya, intinya ya, kemudahan ya, kebahagiaan ya, itu sudah tersedia. Nah, kenapa itu tidak menghampiri kita? Nah, ini yang kita akan bicarakan. Bagaimana supaya kebaikan-kebaikan itu, rizki itu, kemudahan itu menghampiri kita ya, atau supaya langkah kita itu menuju menghampiri pada kemudahan-kemudahan. Bukankah ini yang kita inginkan ya? Betul sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda perhatikan, mari kita perhatikan. Kalau ada taman bunga, oke ya. Kalau ada taman bunga tuh otomatis yang datang apa? Kupu-kupu, betul sekali. Kupu-kupu datang. Ya, tidak harus kupu-kupu itu kita giring ya, itu datang sendiri ke taman bunga. Kenapa? Karena ada di situ semerbak bunga-bunga. Semerbak bunga-bunga itu menarik kupu-kupu, ya gitu ya, menarik kupu-kupu. Jadi kalau kita mau dapat kupu-kupu, kita buatlah taman bunga. Jangan kita ambil jaring ngejar kupu-kupu, ya. Yang ada kita lelah, ya. Enggak dapat, kalaupun dapat kita lelah ya. Demikianlah gambaran daripada kita mengejar-ngejar dunia ya kan ya, seperti itu. Sama seperti sekarang ya, tempat sampah, tempat kotoran, apa yang datang? Lalat ya, lalat dan berbagai hal ya, di situ datang ke situ ya. Jadi apa, ada hubungan antara place dan environment ya, atau mungkin place dan people-nya gitu ya. Jadi ada hubungan antara satu tempat dengan dimensi apa yang akan terserap di dalamnya gitu ya. Tempat macam apakah itu, maka disitulah dia akan mendatangkan hal-hal yang selaras dengan tempat itu. Seperti itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, ada hukum tarik-menarik gitu ya. Ada hukum tarik-menarik, law of attraction gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam kita melihatnya dari sudut pandang Al-Quran ya, dari Al-Quran ini. Kita melihat realitas ini sangat eksak ya. Sekarang kita sudah menyimpulkan bahwa satu kondisi tertentu akan menarik hal tertentu yang lain. Ya, taman bunga akan menarik kupu-kupu ya. Tempat sampah akan menarik lalat. Jadi kebaikan akan menarik hal-hal yang baik kepada diri kita. Nah, demikian juga keburukan juga akan menarik hal-hal yang buruk ke dalam diri kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari rumus ini sekarang kita terapkan kepada diri kita, ya, kepada kehidupan kita. Sudah tahu jawabannya.
Apa yang harus kita lakukan bila mana kita ingin mendapatkan kebaikan? Maka tentu saja kita harus membuat taman bunga dalam diri kita, ya. Membuat kebaikan. Isinya dalam pikiran kita, hati kita itu adalah sesuatu yang baik, menyenangkan, indah, harum, semerbak, gitu ya. Maka itu automatically akan menarik hal-hal yang baik. Kemudahan, bahagia, kita akan menghampiri, langkah kita menghampiri hal-hal yang baik gitu. Kenapa? Karena diri kita taman bunga gitu ya. Tapi kalau diri kita adalah tempat sampah, maka otomatis kupu-kupu nggak datang gitu ya. Yang datang apa? Lalat datang. Kenapa? Karena diri kita penuh dengan sampah, yaitu keluh kesah, komplain, kesal, marah gitu. Isinya itu sampah semua. Maka kita didatangi oleh keburukan, kita akan menghampiri keburukan. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, waktunya singkat, saya akan menyimpulkan dari segala hal taman bunga, ya. Kalau kita ambil bunga yang tercantik, itu bunga yang mana? Oke ya, kita tanamkan bunga yang tercantik ini, namanya adalah syukur. Ya, syukur itu adalah energi baik, bunga terindah yang akan menarik kebaikan-kebaikan di luar sana, termasuk rezeki menghampiri diri kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.